Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ajis dari Profesi Nurse Universitas Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penkes yang dimana judulnya tentang hipertensi. Sebelumnya, apakah ibu tahu apa itu hipertensi? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, menurut American Heart Association atau AHA, hipertensi adalah penyakit yang terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik kurang lebih dari 90 mmHg. Hipertensi atau darah tinggi diartikan sebagai peningkatan darah secara terus-menerus sehingga melebihi batas normal atau menurut Situmorang 2015. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat. Apakah mengerti, Bu? Ngerti. Untuk selanjutnya, klasifikasi hipertensi. Untuk batas klasifikasi normalnya 120/80. Untuk prehipertensi 120/80 sampai 139/89. Untuk stage 1 hipertensi atau menuju akut 140/90 sampai 159/99. Untuk stase 2 hipertensi yang akut lebih dari 160/100 mmHg. Untuk selanjutnya, tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama, jantung berdebar-debar, sulit bernapas setelah beraktivitas berat, mudah lelah, tengkuk terasa tegang atau berat, susah tidur, mata berkunang-kunang, muka merah, dan vertigo. Untuk faktor resiko hipertensi, faktor yang tidak dapat diubah atau dikontrol. Yang pertama, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik. Untuk faktor yang dapat diubah atau dikontrol yaitu obesitas, stres, pola makan, kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Johannes capek. Yang pertama, kerusakan pada pembuluh arteri. Pembuluh arteri menyempit dan rusak, aneurisma, penyakit arteri perifer. Yang ketiga, kerusakan pada jantung, penyakit arteri koroner, pembesaran jantung bagian kiri, serangan jantung, gagal jantung. Yang selanjutnya, stroke. Yang kelima, masalah ginjal, gagal ginjal, glomerulosklerosis, aneuremia atau arteri ginjal, penyakit ginjal kronis, masalah mata, sindrom metabolik, kesulitan dalam mengingat dan fokus, disfungsi seksual. Ini seksual atau nafsu? Ya, nafsu. Untuk pencegahan untuk yang hipertensi, yang pertama, turunkan kelebihan berat badan, olahraga secara rutin, pengaturan pola diet, mengontrol stres, mengatur gaya hidup modern. Mengatur gaya hidup modern itu kumaha? Kudu gaya. Itu kudu bahagia. Jenis makanan. Jadi panjang kelasnya. Udah tuh. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan materi dari saya bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, maklum ya Bu, saya sedang belajar. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu perak di
So, untuk jenis makanan untuk hipertensi, golongan bahan makanan yang pertama karbohidrat, makanan yang boleh dikonsumsi beras, kentang, singkong, terigu, makanan yang diolah tanpa garam seperti biskuit, kue kering. Untuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi yaitu roti, biskuit, dan makanan yang dimasak dengan garam dapur. Jantan makanan yang tidak boleh dikonsumsi yang mengandung garam dapur. Untuk protein hewani, yang pertama makanan yang boleh dikonsumsi daging, telur, dan susu. Untuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi ikan asin, keju, kornet, telur asin, pindang, dendeng, udang. Untuk kuping ya. Untuk protein nabati yang boleh dikonsumsi semua kacang-kacangan yang diolah tanpa garam dapur. Untuk Bisa teman, bisa garam dapur, kalau makannya garam naon? ada garam Khusus. Kalau diabetes mah diabeteson. Untuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi kacang tanah dan semua kacang yang dimasak dengan garam dapur. Untuk sayuran yang boleh dikonsumsi semua sayuran segar dan sayuran yang diawetkan tanpa garam. Untuk yang tidak boleh dikonsumsi sayuran diawetkan dengan garam seperti sayuran kaleng asinan. Untuk buah-buahan, semua buah-buahan segar dan diawetkan tanpa garam dan soda itu yang boleh dikonsumsi. Untuk yang tidak boleh dikonsumsi durian dan buah-buahan yang diawetkan dengan soda. Untuk lemak, makanan yang boleh dikonsumsi minyak margarin dan mentega tanpa mentega. Untuk yang tidak boleh dikonsumsi margarin dan mentega biasa. Untuk bumbu-bumbu, makanan yang boleh dikonsumsi semua bumbu segar kering yang tidak mengandung garam dapur. Jantan anu pasar bumbu dapur yang boleh dikonsumsi teh seperti yang tidak boleh dikonsumsi yang mengandung garam dapur seperti kecap asin, terasi, atau tauco. Untuk minuman, makanan yang boleh minuman yang boleh dikonsumsi air putih saja. Untuk yang tidak boleh dikonsumsi kopi. Terima kasih. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak lagi.